terkait dengan masalah Zhongfeng ini atau stroke yang perlu kita pahami. Sehingga nanti kita dalam kasus ini kita bisa melihatnya ada beberapa item. Sehingga kalau kita lakukan terapi, kenapa terapi kita tidak berkesan? Mungkin bukan terapinya yang keliru, mungkin kita meletakkannya yang mungkin melihatnya sindromnya di klien kita yang berbeda. Tentunya kita melihat nanti ada bicara tentang sindrom Kan-se Sue dan Yin-su. Jadi hati kekurangan darah. Saya izin, saya memang tidak saya tampilkan slide-nya nanti. Nanti insya Allah saya kirim di grup nanti. Sindrom Kan-se ini atau Yin-su itu dan Yin-su artinya hati kekurangan darah. Nah, apa ciri-cirinya? Tentunya adalah kurang darah, hilang darah, dan menahun. Dan sakitnya menahun. Nah, kemudian pasti dia akan merasakan masalah pada mata, tubuh pegal, tubuh kaku, terjadi tremor. Kalau tangannya di kedua tangannya itu akan ada tremornya dan nadi tegang halus. Nah, biasanya dari sindrom ini, sindrom Kan-se ini dan Yin-su itu adalah munculnya tinnitus, orangnya sulit tidur, adanya insomnia, banyak mimpi, kemudian kuku pucat dan kering dan palpitasi. Nah, kalau melihat seperti ini artinya kita terapinya tentunya nanti kalau bicara terapinya pasti kondisi seperti ini maka kita akan memperkuat darah. Karena dia sindrom Kan-se. Jadi kekurangan darah, hati kekurangan darah. Nah, tentunya dalam terapi ini maka kita memperkuat darah. Kalau kita lihat titiknya di titik akupuncture maupun akupressure, maka kita berbicara memperkuat darah, maka kita ambil di BL17, BI18, SP10 dan ST36. Nah, itu salah satunya kita memperkuatnya. Kemudian juga kita akan melihat nanti ada sindrom Kanfu, api hati membara. Nah, ketika berbicara tentang api hati membara, nah ini biasanya berciri khasnya adalah depresi, penyebabnya ya dari depresi, kemudian dari makanan pedas dan panas, kemudian ada munculnya lemak jenuh. Nah, kemudian dari sini mengganggu tubuh bagian atas, kemudian melemahkan cairan, kemudian setelah itu akan membakar meridian hati, kemudian lagi kehilangan fungsi hati, dan kemudian lagi darah keluar dari pembuluh darah. Nah, masalah yang terjadi adalah kemudian masalahnya adalah muncul tinnitus, wajahnya merah, matanya bengkak dan merah. Mulutnya akan muncul pahit, kering dan bau tidak sedap dan emosinya tidak stabil. Ketika melihat seperti ini, maka yang kita lakukan adalah jernihkan api hati. Nah, karena api hati membara, maka kita jernihkan di sini. Nah, kalau kita pemilihan titiknya, maka yang kita lakukan adalah kita ambil di GB21, di GB34, LR2, LR3, KI7 dan SP6. Nah, ini adalah ketika kita bicara melihat kondisinya adalah seperti itu. Nah, maka ketika kita melihat tentang penyakit kan atau penyakit Zhongfeng ini atau apopleksi, maka kita memahami di sini tentang definisi itu adalah sindroma dengan gejala tiba-tiba pingsan, mulut mata mencong, kehilangan suara, tidak bisa bicara, dan kelumpuhan setengah badan. Nah, tentunya kalau kita ingin melihat lagi, itu tadi pembagian sindromnya. Kalau kita lihat lagi penyebab dan mekanismenya penyakit, nah tentunya adalah defisiensi zinc Qi atau pembuluh luok kosong dan She Qi itu mampu menyerang ke dalam tubuh. Kemudian kelelahan atau kegelisahan berlebih. Tubuh lemas, habis sakit, lansia, yin dan yang tidak harmonis, pola makan dan minum yang buruk, kemudian limpa gagal dalam transformasi, terbentuknya tan atau dahak, serta panas menyumbat indera jernih. Kemudian gangguan emosi sangat ekstrim, api jantung membara, rata-rata termasuk adalah panas, api, angin, dan tipenya adalah tipe panas semuanya. Nah, kemudian ketika kita ingin melihat nih, sekarang kita lihat, ini tadi kita melihat sindromnya. Kita ingin diagnosa dan terapinya. Ada dua serangan stroke itu adalah yang pertama yang kita lihat
Makanya ada orang kena stroke itu kita terapi dalam hitungan jam, dia perubahannya langsung signifikan. Nah, dalam kajian di TCM itu menyebutnya ada yang pertama adalah stroke itu diagnosa dan terapinya yang pertama adalah menyerang Jinglo atau menyerang meridian. Ketika kasusnya menyerang meridian, maka biasanya yang terjadi adalah dia sering mengalami pusing, sakit kepala, telinga berdenging, vertigo, pinggang dan lutut pegal, linu, tiba-tiba mulut mata mencong, lidah kaku, sulit bicara, bahkan lumpuh, lidah merah atau selaput kuning, nadi, tegangan senar tipis atau tegangan senar licin. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika kita melihat yang diserang adalah Jinglo atau meridian, maka kita menyadarkan Shen untuk membuka indera dan melancarkan Jinglo. Nah, tentunya di sini adalah yang kita aktifkan adalah titik meridian Du dan meridian Yin. Nah, misalnya di Neguan, PC6 nanti yang kita ambil Senzio, di SP6, dan yang lainnya. Dan tentunya nanti di Neguan itu di PC6 itu tentunya dia akan untuk membantu melancarkan di Jinglo. Nah, kemudian itu artinya ketika stroke itu masih di levelnya menyerang di jalur meridian, itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita lakukan teknik terapi dan hijama dengan akupunktur, dia akan lebih cepat pulihnya dia. Dia akan lebih pulih karena penyakitnya masih di permukaan, masih di jalur meridian. Nah, ketika masih di jalur meridian itu, dalam kita lakukan tindakan-tindakan cepat, insya Allah dia akan lebih cepat dia pulihnya. Nah, berbeda ketika kasus kita di lapangan melihat, karena kita akan banyak menangani adalah kasus-kasus stroke ini adalah pasca stroke. Klien atau pasien itu sudah lama dirawat di rumah sakit atau di klinik, mereka sudah ditanganin, kemudian baru ketemu. Nah, kalau yang pertama tadi menyerang Jinglo atau jalur meridian, nah yang kedua adalah menyerang Jiangfu. Nah, kalau yang Jiangfu artinya di sini ada dua. Yang pertama nanti yang pertama sindrom Qi tertutup, yang kedua sindrom Qi terkuras. Kalau sindrom Qi yang tertutup itu dengan gejala tiba-tibanya pingsan. Mulut dan giginya itu terkatup rapat. Kedua tangan terkepal erat, BAB dan BAK tidak bisa keluar, disertai wajah kemerahan. Napas memburu, bau mulut, tubuh panas, gelisah, tidak tenang, bibir dan lidah merah, selaput kuning lengket, nadi tegangan senar licin. Nah, kalau melihat di sini berarti terapinya membuka indera, menghilangkan yang tertutup. Nah, nanti titiknya apa aja? Nanti insya Allah kita tampilkan. Nah, kemudian yang kedua sindrom Qi yang terkuras. Nah, kalau yang tadi adalah Qi yang tertutup, kalau ini adalah Qi yang terkuras. Gejala, dia adalah tiba-tiba pingsan, hilang kesadaran, mulut dan mata membuka lebar, napas kecil-kecil, tangan lemas dan dingin, keringat dingin tidak berhenti-henti, BAB dan BAK tak tertahankan, tubuh lumpuh, lemas, lunglai, lidah lemas, nadi kecil nyaris hilang. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini kondisinya cukup berat. Maka terapinya adalah mengembalikan yang untuk menahan Qi yang terkuras, menyadarkan Shen, membuka indera. Nah, Bapak sekalian, terkadang kita ketemu dengan kasus-kasus yang seperti ini, yang kasusnya adalah kenapa ada klien yang kita terapi kemudian progresnya dia lebih cepat, bisa jadi karena progresnya pertama kenapa dia kita terapi lebih cepat, di lapangan itu adalah yang biasa dia cepat progresnya, itu adalah biasanya yang menyerang di Jinglo, di meridian. Namun ketika dia sudah menyerang di Jiangfu, kemudian baik dia tertutup maupun terkuras, ini yang membutuhkan proses pengulangan-ulangan yang agak lama. Nah, tentunya salah satunya juga nanti kita akan bicara tentang 7 emosi yang terkait erat dengan faktor-faktor penyebab penyakit. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam malam ini, nah kami akan melihat atau membahas nanti tentang bagaimana kita penanganan terhadap kasus afasia. Nah, contohnya misal di kasus Jinglo ini adalah kasusnya yang tadi saya katakan tadi. Salah satunya adalah tiba-tiba mulut, mata mencong, lidah kaku, sulit bicara, bahkan lumpuh, lidah merah atau selaput kuning. Dan nadi tegangan senar tipis atau tegangan senar licin. Nah, ini nanti mau kita bahas bagaimana prakteknya dalam lapangan ketika menghadapi atau pasca stroke
terhadap klien atau pasien yang mengalami kasus afasia, yaitu kasus-kasus yang kita pahami. Nah, apa itu afasia? Tentunya adalah kita pahami. Nah, afasia itu adalah gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca atau mendengar. Umumnya, penderita afasia akan sulit dalam memilih dan merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Akan tetapi, kondisi ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya ingat penderitanya. Kemudian afasia juga bukan merupakan suatu penyakit, melainkan gejala yang menandai adanya kerusakan di bagian otak yang mengatur bahasa dan komunikasi. Kemudian salah satu penyebab kerusakan otak yang paling sering memicu afasia adalah stroke. Saat mengalami stroke, tidak adanya aliran darah ke otak yang menyebabkan kematian sel otak atau kerusakan di bagian otak yang berfungsi memproses bahasa. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian dan Abang Kakak serta ayah dan bunda sekalian, nanti kita akan praktek bagaimana menangani kasus afasia. Nanti insya Allah tim akan menyiapkan tempatnya. Sehingga kami memberikan pengantar ini adalah nanti insya Allah materi akan kami share di grup ya. Memang tidak kami tampilkan. Kemudian nanti insya Allah, jadi bagaimana kita menangani kasus afasia ini, terutama Bapak-Ibu sekalian, kita pahami bersama bahwa ketika kasus stroke yang terjadi, tiba-tiba orang serangan stroke, ini kalau di emergensinya, Bapak-Ibu sekalian, sebelum klien itu kita bawa ke rumah sakit sambil menunggu ambulan itu datang atau kendaraan yang akan membawanya, ketika dia baik dia di tempat tidur atau di kamar mandi atau dia di mana dia terjatuh atau terpleset, usahakan tidak dipindah-pindahkan atau banyak dilakukan gerakan bergerak-gerak. Nah, itu akan mempengaruhi nanti terjadinya lebih fatal. Nah, salah satunya adalah setidaknya yang ada beberapa hal yang kita lakukan, atur ketenangan klien itu emosionalnya atau kecemasannya dan ketakutannya. Nanti kami tunjukkan di mana titik-titik membantu, salah satunya tentang titik-titik kecemasan agar klien itu lebih tenang, bisa rileks tentang sakitnya. Kemudian adalah bisa kita tusuk itu kalau kita bisa semua jari yang tangan atau kalau tangan yang kiri yang bermasalah, berarti jari tangan yang kirinya yang kita tusuk, atau yang kanannya bermasalah, berarti tangan kanannya yang kita tusuk. Nah, kalau memang tidak semua jari 5 jari itu kita tusuk, bisa kita ambil di jempol maupun di jari kelingking. Nah, apa alasan kita? Tentunya orang stroke itu tentunya adalah ada hubungannya dengan oksigen yang bermasalah. Ketidakcukupan oksigen juga bermasalah. Maka ketika kita tusuk di jari jempol dan kita keluarkan sampai 3 tetes atau lebih, nah itu akan membantu karena itu jalur jempol itu yang berhubungan dengan ke paru-paru. Kemudian kalau di jari kelingking, nah ini kita tusukkan situ berhubungan dengan membantu kalau dia ada terjadi stasis darah. Atas darah di jantung, maka hubungannya nanti jari kelingking itu hubungannya dengan jantung. Nah, kemudian juga kita akan bantu juga nanti salah satu juga di ujung telinga yang paling atas. Jadi telinga yang paling atas itu nanti kita bantu di situ, bisa kita tusuk di situ dan kita keluarkan beberapa tetes. Nah, itu kita lakukan adalah sambil menunggu. Nah, setelah itu kita rujuk benar-benar klien itu ke rumah sakit. Nah, karena ada hal-hal yang memang harus segera dilakukan ketika serangan stroke itu, yaitu salah satu tindakan-tindakan biar cepat. Karena semakin cepat penanganan, maka akan semakin baik kesembuhannya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Bunda sekalian, dan Abang Kakak, nanti kita praktek bagaimana penanganan tentang afasia. Nah, tentunya kasus afasia ini yang paling banyak, yang bukan saya kata paling banyak, artinya kasus ini adalah baik dia itu di kasus stroke yang menyerang jinglo di meridian maupun yang dia menyerang jangfu di organ dalam, baik organ Zhang maupun organ Fu, itu yang baik yang sindrom Qi tertutup maupun sindrom Qi terkuras, ini yang banyak terjadi. Nah, dalam hal ini nanti Bapak sekalian kami di sini mungkin ada apa ya, Mbak Desi mungkin ada ya, Mbak Desi Perwanti. Nanti saya ingin dengar cerita beliau karena beliau sedang menterapi adiknya kalau nggak salah. Nah, itu kemudian progresnya Masya Allah. Nah, nanti kami minta juga dari Mbak Desi, saya ingin mendengar ceritanya dulu nih agar kita menjadi sebuah ilmu buat kita semuanya. Mbak Desi dengar kami? Halo Mbak Desi?
Oke, baik. Mungkin Mbak Desi nggak dengar ya. Oke. Di sini ada Mbak Desi nih. Sebentar tak, insyaallah lagi Coba. dihubungi ya. Ada Mbak Desi di sini? Ada ya atau ada Mbak Desi? Silakan Mbak Desi. Saya mau dengar dulu karena Mbak Desi kemarin juga sedang menangani kasus stroke adiknya yang cukup Masya Allah, yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa berbicara, nggak bisa berdiri lah, nggak bisa jalan semuanya dan mulutnya mencong semuanya. Ya silakan Mbak Desi. Oke, baik. Sebentar lagi salah satu. Oke. Dia masih di mute dia. Mbak Desi masih di mute itu. Oke, baik, kami lanjutkan lagi. Nah, kemudian nih terkait afasia. Ini afasia yang banyak terjadi Bapak sekalian ya. Jadi kadang-kadang klien itu semakin lama itu semakin nanti gini, afasia juga akan terkait dengan umur, kemudian bobot berat badannya gitu. Nanti ada hubungan juga. Kenapa semakin lama progresnya penanganan kita terhadap kasus afasia itu orang-orang yang sulit berbicara. Ini pasca stroke. Nah, karena kadang-kadang disinilah yang membuat orang-orang stroke itu tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga dan saudaranya atau siapapun, sehingga membuat kesulitan orang-orang yang keluarga maupun orang terdekatnya, termasuk orang-orang yang ingin menangani terapinya. Karena memang dia tidak bisa berkomunikasi di situnya. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian, nanti ada beberapa hal yang kita lakukan di sini. Dan nanti kita bisa berbagi di sini. Itu nanti kami akan melakukan ada beberapa hal-hal yang kita lakukan nanti. Mungkin nanti kita praktek aja ya, kita lakukan itu. Atau Mbak Desinya sudah bisa terhubung? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mbak Desi? Alhamdulillah. Maaf Ustadz, baru masuk Iya. kamar. Iya, baik. Mbak Desi, kami ingin dengar cerita nih. Kan Mbak Desi sedang menanganin kasus stroke adiknya ya? Iya betul Ustadz. Oke, baik. Baik, ini biar kita sesama dapat ilmu dari Mbak Desi juga nanti. Mudah Siap. nanti. Oke, baik. Alhamdulillah Ustadz. Adik saya kan adik sudah alhamdulillah udah sehat. coba nanti cerita, kan adiknya sempat mencong juga, tidak bisa berbicara Iya ya. betul Tidak bisa bicara, Ustadz. kemudian sempat tidak bisa berjalan juga. Kemudian Iya Masya betul Allah. Ustadz. Suaranya juga sempat tidak keluar Ustadz. Tidak keluar ya. Oke, Iya. baik. Coba Mbak Desi ceritain dulu deh. Nanti dengan kita semuanya di sini. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Adik saya 3 minggu yang lalu kena stroke jam 2:30 subuh. Kenanya Ustadz. Jadi saya terapi sekitar jam 3, ada 2 jam saya totok punggung Ustadz. Setelah 3 jam langsung adik saya bisa jalan Ustadz, alhamdulillah. Pertama kena tuh Ustadz, mulutnya mencong ke kiri, tangan sebelah kiri tidak bisa digerakkan, berat katanya. Suaranya pun keluar hanya terbata-bata Ustadz, dalam ada kedengaran suara koro-koronya sedikit. Terus kakinya tidak bisa bergerak juga Ustadz. Saya terapi 2 jam Ustadz, alhamdulillah langsung bisa jalan Ustadz, alhamdulillah. Cuman masalahnya Ustadz, tensinya itu kan hipertensinya 160/120 Ustadz, tinggi. Ada 3 hari saya terapi itu Ustadz, tensinya tidak bisa turun Ustadz. Terus saya bingung kan, saya konsultasi dengan Ustadz. Terus saya sudah jalani pantangannya Ustadz, dilarang makanan yang Ustadz kasih tahu kan. Alhamdulillah sudah turun sekarang Ustadz tensinya. Asam uratnya juga turun Ustadz. Sebelumnya kan 8,7. Tensinya juga alhamdulillah sudah turun Ustadz. Sekarang sudah bekerja kembali Ustadz.
hari ini Masya sudah Allah ya. bekerja. Alhamdulillah. Oh, sudah kerja kembali ya, Masya Ya, Allah. alhamdulillah sudah sehat. Semuanya Ya, sudah normal, Ustaz. ya, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih Mbak Desi ya. ya. Baik, Ya, juga tadi Ustaz. semakin sehat. Ya, baik. Baik, Ustaz, Bapak sekalian maaf ya. Ustaz. Ya, Nanti saya mau minta itunya Ustaz. Makanan yang boleh dimakan sama herbalnya Ustaz. Kemarin baik, pantangannya kan siap. sudah Ustaz. Ya, terima kasih Baik, Ustaz. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, kita praktek ya. Nanti kami ini praktekkan nanti di ruangan. Eh, Kami ingin fokus tentang kasus afasia dulu ya. Yang afasia terutama pada kasus klien stroke yang menyerang kasus Jinglo, yaitu di jalur meridian. Nah, nanti kami akan kombinasi dengan beberapa terapi mana yang akan kita lakukan di situ. Kemudian nanti eh, pada prinsipnya adalah ini kasusnya pasca ya, bukan kasus yang kalau kasus Bapak Ibu sekalian kecuali kita dalam kondisi yang memang jauh dari rumah sakit ya mungkin bisa. Tapi kalau kita emang ada ini silakan didorong dulu ke rumah sakit, setelah itu baru kita tangani. Nah, ini artinya nanti kita dalam menangani kasus seperti ini, nah kalau emang dia kasus yang berat jangan kita tanganin langsung. Artinya jangan melanganin berlama-lama sama kita. Dorong ke rumah sakit karena kebutuhan klien itu butuh nanti oksigen dan sebagainya. Nah, kami akan melakukan ini trauma kasus-kasus yang pasca ya, pasca stroke, yaitu trauma yang paling banyak terjadi adalah kasusnya pada kasus yang menyerang Jinglo, yaitu di meridian. Nah, kasusnya meridian, kalau kita melakukannya memahami alur, insya Allah terkait sulitnya berbicara nanti lebih cepat dia. Kemudian kasus-kasus ini juga yang banyak yang terjadi mereka itu adalah misalnya kenapa setelah diterapi kenapa mereka juga tidak progres. Nah, nanti kita lihat pola makan dan minumnya. Maka oleh karena itu nanti di kasus ini juga kita lihat ketika terjadinya lembab dingin terjadi atau lembab panas di lidahnya terlihat, maka tentunya tan atau dahak itu pasti akan menyumbat. Nah, itu pasti akan mengganggu juga proses kesembuhannya dan suaranya pasti akan sulit juga. Nah, oleh karena itu nanti kita akan juga akan lihat pantangan apa saja yang terkait orang-orang yang terserang ini. Contohnya sulit berbicara. Nah, biasanya adalah yang kita lakukan adalah pantangkan benar-benar kalau dia nanti terlihat dia lembab panas, biasanya lembab panas nih. Maka kita hindarkan benar makan makanan yang berunsur lembab panas. Nah, hindarin dulu, terutama di situ. Nah, ketika lembab panasnya, kalau dia nanti terlihat lidahnya agak merah, kemudian apakah ada salutannya agak kuning, berarti kan ada unsur. Semakin dia panasnya ada, semakin di situ ada muncul, kemudian ada lembabnya juga semakin terlihat sekali di lapisannya dan lidahnya juga terlihat tebal dan lebar, maka yang kita lakukan nanti juga kita lakukan pemijatan di perutnya. Nah, karena perut nanti Bapak Ibu sekalian ketika menterapi ada orang yang badannya kecil dan perutnya gede itu pasti berbeda nanti. Orang yang semakin besar perutnya tentunya kelembabannya tentunya tinggi. Nah, lembabnya itu juga harus kita bantu. Nanti perutnya kita terapi, kita urut perutnya kita hangatkan dan dengan minyak-minyak terapi atau urut yang menghangatkan. Baik, Bos sekalian, kami ingin praktek ya, kita praktek di sini. Kemudian ada di ruangan nanti dan Bapak tetap standby aja. Sekarang kami ke ruangan dulu. Kita praktek penanganan kasus afasia terhadap kasus-kasus stroke ini yang kami fokus pada malam ini tentang afasia yang sulit untuk berbicara. Jadi kita bukan berbicara bagaimana menangani kasus stroke yang kaki nggak bisa berjalan, tangan nggak bisa bergerak gitu ya. Kita malam ini tentang afasia dulu, yaitu orang-orang yang sulit untuk berbicara. Mudah-mudahan Bapak sekalian dari pemahaman ini nanti pengertian ini dan insya Allah materi yang kami sampaikan saya bacakan tadi ini nanti insya Allah kami share di grup ya. Baik, kita praktek ya. Nanti silakan nanti hal-hal yang belum jelas nanti apa yang divideokan nanti oleh teman-teman nanti bisa ditanyakan. Ya, silakan ditunggu dulu sebentar. Kami ke ruangan dulu.
Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan praktek bagaimana penanganan kasus orang yang mengalami kesulitan bicara. Nanti kita bicara tentang ada zona dulu. Kita lakukan. Dulu. Yang pertama adalah nanti ini untuk kasus pasca seperti yang pegang kamera. Oke. Oke, baik. Mohon maaf ya, tidak tahu ya. Nanti ada beberapa tempat zonanya nanti yang kita lakukan itu. Yang pertama nanti zonanya di sini, pas di bawah di sini. Ini titik kering ya. Ini di sini. Nah, kita bisa menggunakan minyak yang di sini. Ya, jadi kita di sini. Dan ini putarannya begini. Kita putar di beberapa kali sampai 2 kali. Kemudian kita putar balas lagi. Ini kita balas. Ini kita balas dengan yang sama. Setelah dari sini, ini bisa nanti berulang-ulang beberapa kali kita lakukan. Ini titik kering. Karena ini kita mengawal untuk ya jalur panjang di sini sampai sana ada rantai energinya. Kemudian yang ini kita ambil di depan, pas di depan hidung ini adalah sini. Ya, ini sama. Putar juga begini. Ini yang di V-nya. Ini yang jalur ke depan, ini jalur ke belakang yang mengawalnya. Sama, ini kita putar sini. Kemudian kita putar lagi ke depan. Putar kiri kanan sama, hitungannya bisa sampai hitungan 7 kita bisa. Setelah dari sini kita ambil kemudian di samping mulutnya. Ini kita kiri kanan kita di sini. Kita ambil sama, putarannya sama juga. Ini. Kemudian setelah sampai 7, minimal 7, kita putar balik. Putar balik begini. Kemudian sudah sampai 7 kita tarik. Tarik begini. Sampai mentok di tulang rahang yang di sini. Kita sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita balikan lagi. Oke. Ya, ini bisa kita ulang lagi. Bisa diulang lagi. Di sini kita ulang. Kemudian balas lagi. Setelah 7, tarik lagi ke sini. Hitung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kemudian ini ada di sini. Ini posisi tangan kita begini. Ya, jempol nempel begini, agak ditekan di sini. Tekan terlalu ini, kemudian 1 agak kita miringkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita kembalikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita kembalikan lagi ke posisi ini. Oke, itu bisa kita lakukan lagi berulang-ulang. Oke, kemudian yang di sini.
Ini titik yintang. Ini yintang ya. Kita ambil di yintangnya. Ini juga sama. Kita putar begini. Porosnya. Tekan ya. Sampai 7. Balikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah ini nanti di sini kita kanan sedikit di jalur GV ini, yintang selurus GV. Tarik begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan ini bisa kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini zona wajah. Zona wajah ini. Kemudian kita ambil yang di sini. Ini di depan telinga di sini. Sama kiri kanan juga sama di sini. Nah ini ketika kita begini, sekarang kita minta kliennya sampai kanan kiri ini. Kita minta klien kita. Ya. Ketika kita tarik begini, mulutnya dibuka. Buka mulutnya. Oke. Lebarkan lagi. Oke, lagi. Ya. Di sininya sambil dia buka, kita akan ketemu dengan celah. Ya, ada celah di sininya. Dan ini buka lagi mulutnya. Lebar-lebar bukanya. Lebarkan lagi. Coba buka lagi lebar. Oke. Dia akan buka lebar. Lebarkan bukanya. Coba. Enggak sakit. Coba lagi bukanya. Kayaknya di hewan saya ngelihat sakit. Coba lagi buka. Sakit. Oke. Sakit. Oke, buka lagi. Oke. Sambil dibuka di sini ya kita lakukan di sini. Oke. Putar lagi sama tadi. 7 kali, putar lagi balas. Oke. Itu di situ. Nah, kemudian ini di sini akan kita kendorkan. Ini zona ini kita kendorkan. Ini kadang di sini ada kekakuan di sininya, ini kaku-kaku semuanya. Ini kaku semua di sininya, dan kiri juga kaku. Kalau dia kena yang di jalur sebelah kanan, maka di sini akan lebih terasa kakunya lagi di sini. Nah, kita lemaskan di sininya, kita dorong di sini, pakai pelan saja. Ini kita dorong begini. Oke. Ini yang kita dorong begini. Ya, kita melemaskan di otot yang leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lemaskan lagi, pelan. Kemudian kita balik lagi, yang tangan kiri, yang nempel di sini, tangan kanan di sini. Ya, kita dorong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah di sini, nah kita akan masuk yang namanya adalah zona telinga. Nah di telinga ini nanti ini banyak sekali titik-titiknya yang terkait dengan telinga. Semuanya akan ada di sini semuanya. Nah ini akan kita respon di sini. Mulai dari sini, yang di tepi, luar, dalam, sini kita respon. Kita lakukan di sini. Ini kita ambil aja. Terkadang di zonanya ginjal, dia akan lebih terasa sakit juga, yang di sininya akan lebih terasa. Jika ada yang memang dia kasus ini, akan lebih terasa sakit. Di sini akan lebih terasa sakit di sini. Dan kita ulang lagi di sini. Dan kita ambil agak di dalam sedikit, kita ambil. Oke. Kemudian juga di belakang sini juga kita ambil kali di sininya. Ini kita ambil. Kita lemaskan di sininya. Oke. Dia akan lebih terasa kekakuannya di sini. Ini kita lemasin juga. Nah, kemudian di depannya juga sini. Ini juga kita lemaskan juga. Ini kita lemaskan. Dan ini berlaku baik kanan maupun kiri. Walaupun nanti yang dia sakitnya di yang sebelah kanan, sebelah kiri juga akan kita lakukan juga dengan yang sama. Kita lakukan juga di sini sama. Kita lakukan di yang sama. Ini bisa kita lakukan beberapa kali putaran.
Lakukan di sini berulang-ulang juga boleh. Kita ambil agak yang dalamnya. Setelah itu kita ambil di blok. Ya, pangkalnya di sini. Ini kita tekan aja di sini, kita lemaskan. Kalau dia ada penyumbatan atau stasisnya sini dari akan terasa seperti ada gerenjelnya ya, ada seperti kekakuannya di sini, dan itu sensasinya akan dirasakan lebih sakit. Nah, sama kemudian diambil di depan sini, kita kendorkan, mutar kiri kanan. Nah, setelah itu kemudian adalah kita memutar telinga. Nih, jadi telinga ini bukan kita lipat, lipatnya bukan begini. Kalau lipat begini, ini artinya mengambil di posisi ujung. Tapi kita mengambilnya adalah posisinya dari pangkal sini. Dari bawah sekali kita ambil, maka dia begini. Oke. Dan ini kalau memang dia ada klien yang mengalami ya kiri maupun kanan, yang misalnya yang kanan, kita begini kan telinga yang mengalami jalur yang sakit itu akan sakitnya lebih sangat sakit sekali. Nah, begini. Kemudian kita putar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita baikkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dan ini berlaku juga nanti di sebelah kiri juga sama. Nah, setelah itu kita akan melihat kekakuan di jalur sini. Nah, di sini ini kita akan lihat jalur sini, kekakuan di sini. Ini harus kita urai. Lemaskan semuanya. Kalau di sini ada kekakuan, dan ini harus kita urai dan dilancarkan di sininya. Dan ini berlaku kiri dan kanan. Dan ini sampai dirasakan ini terjadi kendor. Kalau dia ada kekakuan di sini ini ada kekakuan semuanya. Ini kita pelan-pelan aja. Sampai benar-benar nanti ini jalur di sininya udah agak kendor. Nah, kendor nanti dia akan di sininya pun juga ketika kita tekan di sininya dia tidak ada rasa sensasi sakit. Karena kalau di sini kaku, di sini akan kaku. Nah, ketika nanti di sini ada kekakuan dan juga di sini ada kekakuan juga kanan kiri atau yang lebih dominan nanti yang ini, nah maka kita akan klien kalau dia misalnya dia tidak, kita akan ambil dia di belikat kiri dan kanannya. Misalnya gini, kalau kaku yang di sini, kekakuannya terjadi di sini, ini kakuannya di sini. Nah, kekakuan yang di sini ini biasa sambil kita kendorkan di sini. Dan juga kita buka kekakuan yang ada di belikat. Ini di belikat ini, dan tentunya belikat kiri dan kanan, itu kita buka, kita kendorkan aja. Ini diambil di sininya. Setiap celah-celah belikatnya, ini kita buka di sininya. Ini diambil. Ini dikendorkan benar-benar. Karena ini akan melancarkan darah dan oksigen yang ke sini. Nah, ini dibuka pelan-pelan di sini. Semuanya dikendorkan di sininya. Nah, kalau memang dia ada jalur kiri atau yang kanannya, misalnya yang kanan yang sakit, akan lebih sensasinya lebih terasa ya jalur ini. Dan ini kendorkan. Nah, ini berlaku dan ini sampai di jalur sini kiri kanan ini juga ini kendor dan dia akan terasa lemas. Nah, kita lakukan penekanan pelan-pelan di sini. Kita bisa kita pressure, kita totok juga pelan-pelan di sini. Di zona akut di sini. Belikat daerah skapula ini. Nah, sambil di jalur kahil ini juga kita tekan di sini. Sambil di sini. Lemaskan. Kiri kanan sini udah dianggap sudah kendor, lemas, dan sini nanti kita tes lagi. Kita tes lagi di sininya. Ketika di situnya sudah bagus, kendor, kita tes lagi di sini. Ketika dia sudah kendor, maka di sini juga akan lebih kendor. Jauh lebih baik. Nah, ini tinggal kita ambil kembali, pelan-pelan, cek lagi. Nah, kemudian setelah di sini selesai, kemudian di sini selesai. Nah, maka kita akan mengambil pada zona yang terhubung dengan jalur kepala ini yang terhubung dengan suara. Nah, maka akan kita ambil adalah, ini kita miringkan dulu, kita miringkan begini.
Maka satu jari, satu jari begini, satu jari saya dari ujung telinganya yang paling tertinggi, saya tempelkan jari saya begini. Nah, ini di sini. Nah, ini di sini. Ini bisa kita tusuk jarum akupunktur. Terkadang di sini akan ada terasa penebalan dan punya rasa sensasi juga akan terasa sakit di sini. Dan ini kita kendorkan. Di sini lokasinya kita putar juga, bisa juga di sini ada berapa 3 jari kita ambil. Dari sini juga di atas sini kurang lebih ada 3 jari segini. Kita ambil di sini sepanjangnya 3 jari kita, di sini juga dan di sini. Dan ini juga biasanya kalau kondisinya dia panas, ini bisa kita bekam juga boleh di sini kita bekam di sini. Tapi kalau dia kondisinya dia lemah, sebaiknya kita tusuk akupunktur atau kita akupresur di sini. Oke, yang kedua adalah nanti dari sini, maka nanti dari sini adalah nih dari sininya dari ujung rambut yang ini nih di sininya, maka di sini kita ambil 2 jari, maka di sini. Nah, ini di sini. Nah, di sini ini zona yang kedua. Ini juga kita cari. Nah, terkadang di sini juga akan ada penebalan dan terasa seperti ada yang kecil-kecil gitu, yang menyumbat. Dan ini kita urus, putar lagi. Nanti di sini. Nah, kemudian kita ambil setelah ini kita ambil di Givi. Nah, itu Givi 15 dan 16. Ini posisinya begini. 15, 16 ini berarti di ujung masih di sini. Ini berarti masih di torakal 1 ya. Ini berarti di ujung sini. Nah, ini di sini. Ini pelan-pelan saja. Di Givi 15. Kemudian di atasnya di Givi 16. Ini pelan-pelan. Kita putar kiri kanan. Oke. Oke, kita respon di sini. Nah, setelah dari zona ini, nah ini udah kita lihat ini, kita akan melihat klien kita itu dia untuk mengeluarkan lidah. Karena kasus afasia adalah kasus lidahnya ketarik. Kasus lidah ketarik itu, maka akan kita bantu. Nanti dengan beberapa teknik, kita akan melihat dulu. Coba, sekarang keluarkan lidahnya. Ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ke bawah. Nah, klien akan kita latih untuk mengeluarkan lidahnya. Dia akan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, itu kita latih. Nah, kemudian nanti terkait juga ada beberapa tempat yang membantu ketika kasusnya adalah kita lihat lidahnya tadi, lidahnya ternyata ada lembabnya, ada unsur lembab, maka nanti di pusatnya ini mohon maaf, ini di pusatnya, karena tidak kita buka ya, di pusatnya. Ini di pusat ini di sini. Tentunya adalah kita bisa menggunakan nanti minyak hangatnya yang hangat ya, jadi tentunya untuk membantu. Ini kita pijatnya nanti dari sini nih. Zonanya penekanannya adalah zonanya kita ambil dari seluruh pusar ini di sini. Berarti kurang lebih kita ambil 3 jari di sini. Ini kita tekan sini. Kemudian sini kita dorong. Kemudian kita dorong ke bawah. Sampai di sini. Di bawah pusatnya kita dorong ke bawah ini. Ini untuk melancarkan pembuangan. Kita ulangi lagi di sini. Nah, ini patokannya dari pusat. Nah, ini kita lakukan nanti dalam rangka untuk membantu mengurangi kelembaban. Lembab itu semakin dia lembab akan memberatkan dia untuk mengganggu. Karena lembab itu juga salah satu penghambat dia untuk suara. Nah, selain itu juga, kalau memang nanti dia ada hubungan, memang terlalu panasnya kuat, maka atau ada hubungan ini, kita nanti jalur BL23 atau di jalur ginjal. Ini. Nah, ini BL23-nya di jalur ginjal. Ini sini. Nah, ini bisa juga. Kita bisa cek nanti di sininya. Kita lemaskan aja di sininya. BL23-nya. Kalau di sininya memang ada penebalan, ini kita urai aja penebalannya. Ini jalur titik ginjal ya, letaknya di BL23. Nah, ini kita kendorkan.
kiri kanannya, sama di sini kiri kanan. Nah, kemudian ini mingmennya di tengah-tengah sini nih. Ini titik mingmen. Api-api. Nah, ini kita bantu di tengah-tengahnya. Nah, titik mingmen. Nah, jalur sininya, kemudian jalur mingmennya. B23 setelah kita ambil di sini, ini akan membantu. Sini kemudian juga belikat juga sudah kita ambil. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah, nah, kita kembali. Nah, kita akan membantu klien kita itu adalah bagaimana kita untuk menarik lidah. Nah, tentunya nanti usahakan adalah kalau kita tadi pakai sarung tangan seperti ini diganti dulu. Karena kita tadi sudah sentuhan-sentuhan kemana-mana, ini kita buka. Nah, kita buka, kita ganti yang lain. Nah, caranya adalah menarik ini nggak boleh nariknya sembarangan. Tentunya ada beberapa teknik. Nah, ini jempol, ini posisinya di atas lidah. Jempol ini di atas lidah, dan ini yang di bawah. Kita lihat begini caranya. Coba keluarkan. Oke. Nah, ketik, lemaskan aja, lemaskan. Oke, lemaskan lagi. Oke, keluarkan dulu. Oke, seperti ini. Kita dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita backkan lagi ke sana. Kemudian dorong lagi ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita naikkan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Turunkan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini kita tidak menganjurkan untuk menariknya dalam ketika masih tahap awal. Nanti ketika dia sudah mulai ada kekenduran di sini, baru nanti kita baru bisa nariknya dalam bentuknya adalah kita narik ke kiri kanan itu tidak membuat dia sakit. Tarik ke kiri, hitungan sampai 7, kemudian kita ambil ke kanan 1 sampai 7, kemudian kita naikkan ke atas 1 sampai 7, dan turun ke bawah 7. Nah, ketika nanti sudah mulai ada lidahnya sudah mulai tidak terjadi kekakuan lagi, nah nanti adalah dia ketika itu kalau kliennya bisa duduk itu lebih enak lagi, misalnya nanti ini ketika dia mengeluarkan lidah, tapi ini adalah contoh ketika sudah tidak terjadi kekakuan lagi, maka di tahap awal adalah ketika coba keluarkan dulu, keluarkan sepanjangnya. Oke, ini kita hanya narik begini, dan sambil tarik 1, 2, 3 gini, balas ke sini. Nah, kalau nanti dia udah lemas begini, kita akan melihat begini. Oke, kita hanya nahan begini, klien yang narik ke belakang, ya tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita nggak narik, kita hanya menahan, tetapi klien yang dia untuk menarik ke belakang. Nah, inilah tahapan-tahapan. Dan ini kita lakukan nanti tahapan ini berulang-ulang dari sini, kita kendorkan dari belikat, titik BL23, kemudian di perutnya, titik perutnya ini. Nah, kemudian nanti di jalur sini, kekakuan di sini, kemudian bantuan kita titik suaranya, kemudian nanti yang di titik intang juga, kemudian yang di sini. Ini semuanya punya urutan ini, insya Allah kalau kita lakukan, kita rutin, maka insya Allah nanti progresnya akan lebih kelihatan. Nah, dari semua klien-klien itu, alhamdulillah progresnya setelah kita lakukan terapi, walaupun Bapak sekalian tidak bisa akupunktur, kita dengan tadi saya katakan dengan teknik akupunktur sederhana dan kegiatan sederhana, kemudian yang penting kita urutan tadi, alurnya kita pahami. Kalau terjadi kekakuan di sini, maka terjadi kekakuan yang di kiri kanan ini, yang lebih kekakuan, maka belikatnya dikendorin dulu. Ini belikat kendorin, ginjalnya dikendorin semuanya. Nah, nanti kesininya ketika oksigen dan darahnya mulai sambil kita buka jalur suaranya nanti di satu sini, jalur yang berhubungan dengan komunikasinya, bicara. Nah, setelah itu adalah Bapak sekalian, kita latih klien itu untuk berbicara dari hal-hal yang sederhana. Jangan kita mengajaknya untuk berbicara huruf-huruf yang sulit. Contohnya huruf R itu sulit. Nah, kita latih dari huruf A yang enggak saja, vokal yang yang konsonan atau vokal yang mudah. Huruf A, B sampai nanti sampai ketemu huruf R. Setelah mulai terangkai huruf-huruf itu dan dia sudah bisa menyebut, kita latih dia untuk menyebut huruf R. Nah, contoh misalnya
Huruf R misalnya huruf R ketemu misalnya ada kata-kata yang semuanya bertemakan huruf R. Misalnya ular, melingkar, di pagar. Nah, itu kita latih seperti itu. Karena ketika dia sudah bisa bagus, nah ini alhamdulillah berarti menunjukkan posisinya kembali sudah pada posisi sudah. Nah, maka kasus afasia ini adalah kasus baik itu yang kami temui adalah Zhongfeng kasus stroke, yaitu pada kasus yang berhubungan dengan Jinglo, yaitu dia adalah pada kasus meridian. Nah, ketika pada kasus yang dia terkena jantung atau organ dalam dia prosesnya agak lebih panjang. Maka kita nanti butuh, artinya kita makan makanan tertentu atau herbal tertentu kita untuk membantunya. Karena apa? Tidak hanya sekedar kita menterapi di akupunktur, akupunctur, atau kita totok, tapi kita juga butuh nutrisi dan herbal untuk membantu penyembuhan kasus-kasus yang sifatnya stroke-nya itu di level organ dalam atau organ zang dan fu. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian dan abang kakak dan ayah bunda tentang kasus afasia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Silakan bagi yang kurang paham yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, Bapak Ibu, silahkan bagi yang ingin bertanya langsung open mic. Langsung. Insya Allah langsung dijawab masalah stroke ya, kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Silahkan. Ya, kebetulan saya pernah tangani juga kasus yang sama yang tidak bisa bicara sampai lidahnya itu tidak bisa dikeluarkan. Intinya dia lidahnya itu cuman sampai di dekat bibirnya saja. Nah, waktu itu saya tidak lakukan hal yang seperti sama yang dipraktekkan sama Ustadz karena mungkin keilmuan juga baru dapat ini, saya baru lihat, saya langsung ambil titik akupuntur di Ummu Mugits, terus di sekitar Ummu Mugits itu Ustadz, saya langsung ambil titik situ sampai kliennya itu oleng. Nah, mungkin tapi waktu sebelum itu saya diagnosa mungkin masih tubuhnya sudah kuat, masih kuat untuk terapi. Tapi pas terapi akupuntur di kepala itu Ummu Mugitsnya di sekitarnya itu saya ambil 6 jarum sampai 7 jarum itu beliau langsung oleng, Ustadz. Itu kira-kira apa ya Ustadz yang menyebabkan itu maksudnya langsung oleng begitu? Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita awal tadi ada beberapa hal tadi. Kalau dia memang kasusnya adalah pada kasus yang terkait, misalnya ternyata dia defisiensi. Kalau di defisiensi pasti akan melemah gitu. Karena kalau di sini kan tentunya nanti terkait adalah kita untuk memasukkan gitu. Nah, kemudian juga kita pahami juga bahwa terkait kasus yang terkait misalnya Zhongfeng ini seperti ini, apakah dia benar-benar menyerang di meridian? Nanti meridian itu juga kita lihat juga tipenya, panas atau dingin. Kemudian juga nanti ketika dia menyerang yang kasusnya lebih ke jantung, organ dalam, organ padat maupun organ lunak. Nah, ini nanti yang kita lihat nanti. Nah, tindakan kita adalah, maka saya contohkan ini yang kami lakukan adalah ini kasus-kasus yang serangannya pada Jinglo atau pada meridian. Nah, kalau kasus pada meridian, insya Allah sekalian, kita memahami tadi apa tuh gejala-gejalanya tadi, ketemunya di mana. Ketika nanti kenapa ada kasus tertentu kita ambil di sini. Nah, biasanya adalah dia ada stasis, ada permasalahan, ada stuck. Nah, ketika ada stuck, kita ingin membuka di sini, pasti dia akan bermasalah. Makanya biasanya kalau kami lakukan adalah tidak hanya kita langsung bermain di sini, kata situ, kita akan mencari dulu di mana ada kekakuannya. Karena ketika berhubungan ini, maka kita bicara tentang jantung, liver, dan ginjal. Ini ada hubungan. Nah, kami bermain akupunktur itu, kita lihat dulu, ini kondisi klien ini maksudnya di sindrom apa. Sindrom itu penting.
Karena tusukan itu akan mengarah kemana? Kalau kondisinya ternyata ada stasis, nah kita akan cari dulu kekakuannya itu di mana. Nah kita lihat lidahnya lagi. Kalau lidahnya menunjukkan merah, kemudian dia selain merah juga ternyata dia ada cracknya, berarti dia ada kekuras, jinnya juga kekuras. Ketika jinnya kekuras, berarti orang ini kan juga efisiensi cairan kan. Nah, seperti ini kadang-kadang juga saya kadang-kadang tidak langsung saya dijamah, kadang-kadang tapi saya bantu stasisnya dulu, mana kekakuannya sih Bu. Nah, kemudian ketika ketemu lagi, ini ternyata adalah hati api membara. Nah, tadi ketika hati-hati membara, makanya biasanya dia membuat kekurasnya jinnya akan kekuras. Ketika jinnya kekuras, kita lihat di sini. Pasti wajahnya merah. Ketika orang wajah merah, dia akan terlihat lebih apa? Dia sepertinya kuat. Tetapi ketika kita lakukan tindakan-tindakan tadi, dia kenapa ngambang? Kenapa dia pusing? Nah, karena apa? Dia kekurangan jinnya. Kekurasan jinnya itu pasti akan membuat dia akan ngambang, dia akan ngedrop. Nah, itu biasanya terjadi adalah masuk sindrom api-hati yang membara. Maka ketika api membara, maka dia akan menghabiskan cairan, terutama jinjil. Nah, ketika jinjil sini semakin terkuras tadi, maka kekurasan tadi, maka dia akan mengganggu terjadinya stasis di mana-mana. Kekakuan di dekat kiri kanan kaku, di sini akan kaku, di sini kaku. Nah ini makanya kenapa kalau kita langsung kita lakukan, kenapa dia terus sama juga, karena ada kasus dilihat dia panas, wajahnya merah, lidahnya meyakinkan kita lakukan hijauan, baru kita satu titik kenapa dia nggak berpusat. Nah biasanya kalau sudah kasusnya adalah tadi api-api membara, ini pasti dia panas betul, tapi dia akan lemah. Kenapa? Dia sudah kekuras. Tuh, dia kekuras. Ketika kita lakukan tindakan, dia cukup mungkin ketika di tubuhnya kuat cukup satu titik itu sudah aman. Tetapi kalau dia dalam kondisi ini ternyata dia sudah jinnya atau cairannya kekuras, nah itu yang juga akan membuat dia tidak tenang, pasti dia gelisah. Nah itu makanya kita butuh kita melihat, kita lihat lidahnya kondisi seperti apa, dan kita lihat kondisi pemeriksaannya, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak bermasalah berkelahi. Nah makanya oleh itu kenapa tadi ketika kita ngambil di titik mungkin atau titik di 20 sini, di puncak sini kita ambil berapa titik itu klien itu mengambang dan sebagainya, itu juga biasa juga terjadi. Nah oleh karena itu juga kami biasanya sebelum melakukan gini, kami lacak dulu, kita cari jalur-jalur ini, kita cari dulu, cuma jalur tadi biasanya berhubungan. Kalau dia tadi saya katakan kontennya yang paling banyak kasusnya adalah api-hati membara, ada kasusnya ternyata ada hubungan dengan stres, depresi. Orang stres, depresi pasti kekakuannya kiri kanan di sini, kita kaku semua. Oksigennya akan terjadi, kekurangan oksigen akan terjadi. Ini akan kaku, kita buka aja dulu sini. Nah, biasa kami buka, kami lakukan di sini, kita buka di sini. Kita pressure di sini, titik ginjal di sini, kita buka. Sama titik jantung kita buka di sini. Nah, ketika ini kita lakukan nanti Bapak sekalian ini akan lebih jauh. Makanya kan katakan kami dalam melakukan kombinasi berapa kali itu lihat kondisi kliennya. Nah, baru terkadang juga kalau cara tertentu ya kami biasanya juga ada titik tertentu yang misalnya kami di Fari ya titik tertentu cukup satu jarum di telinga, jalan di sini aja itu pas klien ya, tidak kami bahas di sini. Nah intinya bahwa kita akan melihat kondisi klien itu seperti apa. Nah kami ketika klien kondisinya tadi saya katakan udah terbaca, kemudian ini adalah misalnya, ini yang terserang adalah jenglonya, meridiannya. Nah itu biasanya progresnya akan lebih cepat karena dia jalurnya di permukaan. Ketika dia yang terserang itu ternyata sudah organ jantung, nah ini akhirnya butuh proses waktu yang cukup panjang, butuh kesabaran. Nah selain itu kita akan melihat tadi asupan nutrisi makanan dia dan herbalnya apa. Tentunya kita lihat lagi, ketika nanti lihat orangnya badannya gede, perutnya besar, nah tentu ini akan berpengaruh lagi ke dan usia. Kalau usianya sudah 60-an ke atas, dengan usia yang masih 30-an juga 40 berbeda, penanganannya akan lebih beda di situ. Sama juga gini, ketika ini orangnya badannya, perutnya ini tidak begitu besar, sama perut yang orang yang besar juga akan berbeda. Karena perut yang besar itu tentunya adalah biasanya ini menunjukkan ini terjadinya kelembaban. Orang yang lembab tentunya akan prosesnya lebih lama gitu. Nah oleh karena itu juga tadi kenapa kita harus bantu dan pijat yang agak hangat tadi di pusat di kulit
dan kita membantu menghadapkan di sini, dan kita lakukan dalam rangka adalah ini untuk membantu pembuangan agar lembabnya dia semakin berkurang. Nah ini saja saudara. Ini hal-hal yang sebenarnya yang kami lakukan adalah, makanya kenapa misalnya ada kasus kenapa lama, maka perhatikan ini dia klien stroke ini yang datang sama kita ini levelnya di Meridian atau di Jimbo. Gitu. Makanya kalau kami ada orang afasia, maka kami bawa afasianya, nanti baru bantu di tangan, di kakinya, gitu. Karena supaya nanti saya itu punya hubungan semuanya nanti. Nah nanti insya Allah selain di akupunktur, akupressure lain kan nanti kita hijamah. Nah kalau dia cairannya sudah mulai terisi, nah bisa kita hijamah di sini nih kayak katakan ini puncak sini nih hijamah di sini. Kemudian kalau dia kanan, nah kami ambil di tengah di sininya, kayak di sini. Nah nanti kami ambil lagi lurus bawah lagi di sininya. Nah di sini. Nah ini kalau dia kanan, kalau stroke-nya ini yang kiri, ya berarti kita ambilnya di kepalanya yang sebelah kanan. Kalau yang dia kenanya di mana, berarti sebelah kebalikannya di sini. Sebelah kanan, nah, sebelah kiri. Iya. Terbalik ya, gitu ya. Kita hijamah. Nah, kami juga begitu. Kapan klien itu kita hijamah, maka kita lihat kondisinya. Kalau memang kondisinya dia tidak meyakinkan kita hijamah, karena khawatirnya kalau kita hijamah, kondisinya semakin buruk. Nah, kita cari. Kalau kami kita cari dulu, cari kekakuannya di mana, lembutkan dulu semuanya. Lenturkan dia. Nah, terkadang tadi saya katakan tadi, klien itu kadang cemas. Kadang dia cemas, dengan stroke-nya dia nggak bisa bicara. Nah, ini kami respon di sininya. Ini titik meridian lambung. Ini meridian lambung kanan kiri. Yang saya kata. Nah, kecemasan dia, ini kami bantu di sini aja. Ajak dia untuk berdoa sama Allah, ajak dia untuk ridho sama Allah dengan sakitnya. Ketika dia ridho sama sakitnya, ini kan meridian lambung. Nah, ajak dia untuk ikhlas dalam batin dia, dan ajak dia untuk bersyukur sama Allah dengan sakitnya. Terus kita ajak dia seperti itu. Nih, ini zonanya di sini. Ini meridian lambung. Nah, kanan kiri. Lambung itu di sini. Nah, insya Allah. Oke, sudah? Izin Ustaz, tambah Ustaz. 9:16. Izin tambah pertanyaan Ustaz. Siap. Kalau untuk orang yang stroke pecah pembuluh darah, penanganannya bagaimana Ustaz? Apa sama atau berbeda? Nah, kalau yang itu tentu berbeda. Kalau kami kasus seperti itu, kami lebih banyak nanti konsultasinya ke teman-teman di medis ya. Karena orang yang pecah itu kita butuh kehati-hatian. Kami lebih banyak nanti banyaknya kita mereka banyak konsultasi ke karena kondisi pecah itu akan berbeda. Dia lebih sensitif begini. Tetapi nanti dalam banyak hal, sudah tadi di herbal, di makanan dan kita juga kita lakukan. Nah, artinya nanti kita di bab yang kalau orang yang tadi kan kalau dia iskemik gitu kan, dia pecah pembuluh darah dan yang hemorrhagic itu kita memahami nanti di situ. Nah, tetapi kami tetap kita lakukan adalah misalnya kita akan membantu di beberapa kekakuannya aja. Walaupun nanti di akupunktur kita ada di akupunkturnya. Nah, tapi nanti kita tetapnya semua titik yang kita lakukan adalah dan juga hijamah yang kita lakukan semuanya kita baca berdasarkan kondisinya. Walaupun kasusnya dia pecah pembuluh darah atau dia terjadi penyempitan atau penyumbatan. Nah, kita baca sindromnya, kondisinya, ini kondisinya panas atau dingin, defisiensi atau dia kondisinya apa. Nah, nanti dari seperti itu juga kadang-kadang ada tindakan-tindakan yang hampir sama dengan tindakan kasus stroke yang penyumbatan. Jadi pada prinsipnya penanganan orang yang pecah itu lebih ekstra, lebih hati-hati, gitu, lebih hati-hati dan bahkan pun mohon maaf ya, juga saya di sini. Untuk kasus-kasus stroke ini, bagi orang yang belum bisa bergerak ini saya ajarkan teknik mengangkatnya, maaf. Ini nanti jangan maaf banyak yang terjadi ketika kita ketemu klien dan keluarganya, ketika dia mengangkat itu suruh dia berdiri, tangannya begini, maaf saya posisi dia. Nah, kalau mengangkat begini ini tidak kita anjurkan dulu ketika dia belum bisa posisinya untuk kuat. Ini tidak kita benarkan dulu. Kalau dia masih yang posisinya dia masih betes, posisinya begitu, kita tidak kita anjurkan untuk menarik dia begini, kepalanya yang tertinggal. Nah, kalau kita untuk melatih dia untuk duduk,
Maka kita ajak dia, pertama begini, peluk dia. Jadi ini perhatikan benar. Dan ini tangan kita di belakang begini. Jadi ini begini. Dada kita tempelkan dengan dada dia. Nah, ini begini. Kepalanya tidak bergerak begini. Nah, ini begini. Sama ketika kita menurunkan juga, ini begini. Sehingga di sininya tidak terjadi. Tidak begini. Coba kita yang lihat di bawah. Nah, ini tidak begini. Yang ini tidak dibenarkan dulu. Kalau kasus-kasus yang hemorrhagic ya, kasusnya pecah pembuluh darah. Nah, ini makanya kehati-hatian itu yang kita lakukan dulu. Kemudian sama juga nanti ketika kita melatih duduk dirinya juga, nanti ada sebenarnya ada teknik melatih duduk, berdiri, berjalan. Karena juga tidak bisa penanganan kasus yang pecah pembuluh darah dengan yang agak berbeda. Tapi juga artinya dari kita mengajarkan dia berdiri, berduduk, itu jangan dipaksa. Pelan-pelan semuanya dalam posisinya terukur semuanya. Sampai nanti juga ketika kita melatih dia untuk duduk pun nanti kita latih. Duduk kan benar-benar posisinya. Nah, artinya saya simpulkan bahwa apapun yang kasusnya nanti yang kalau yang pecah pembuluh darah kita nanti butuh hati-hati dan kita banyak konsultasi dengan teman dokter ya yang menangani bidang ini, kita paham kan benar. Karena itu memang ada hal-hal yang butuh hati-hati. Kedua, baik itu penyumbatan maupun yang pecah, maka apa yang kami lakukan adalah lihat kondisinya, simptomnya kita lihat. Selain itu kondisinya dingin, panas, lembab atau dingin, atau kondisinya adalah ini kuat atau lemah, ini kondisinya seperti apa. Nah itu kita baca benar-benar. Nanti tindakan kita kalau kita lakukan titik-titiknya itu sesuai dengan kondisi. Kemudian, maka menurut saya, jadi malam ini kami hanya ingin fokus bagaimana kita menangani kasus yang afasia. Nah, pecah pembuluh darah banyak nggak terjadi afasia? Banyak juga. Itu banyak lagi. Bahkan dia tidak bisa, kadang-kadang maaf, matanya nggak bisa dibuka kadang-kadang kan. Juga ada yang juga air matanya nggak ada keluar lagi. Nah, jadi banyak hal-hal yang kasus pecah pembuluh darah yang kemudian kasusnya itu aneka ragam. Oleh karena itu, penanganan di kasus yang pecah pembuluh darah itu saja hati-hati. Tetapi nanti setelah kita lihat kondisinya dia meyakinkan jamaah, boleh. Tapi setelah kondisinya meyakinkan, kondisinya kuat, tentunya ada panasnya, energinya cukup. Kemudian nanti lagi makanan atau herbal apa yang harus kita hindari dan kita pantang. Nah, prinsip kita adalah kalau kami adalah bagaimana klien itu dia bisa untuk berbicara dulu. Nah, setelah dia berbicara, karena banyak hal-hal yang dilakukan sebenarnya nanti dari situ ya. Karena tadi terkait kalau dia bisa berbicara nanti itu nanti kita banyak membantunya dalam dia menyelesaikan di pintu 7 emosi. Karena penyakit ini hubungannya dengan pintu 7 emosi. Kalau 7 emosinya nanti bisa diselesaikan, sama-sama dia bisa menyelesaikannya semuanya. Nah, itu nanti lebih mempercepat kesembuhannya. Nah, oleh karena itu nanti kita membantunya bagaimana jalur-jalur yang berhubungan dengan jalan suara, kiri kanan dia semuanya itu kita kendurkan semuanya, baru nanti kita bisa lihat lidahnya. Nah, itu saja. Oke, baik. Pak Agung cukup? Ya, Ustaz. Halas. Siap. Ada lagi yang lain? Ada, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya punya klien udah stroke selama 4 tahun. Ketika kita tanganin itu progresnya itu agak lambat Ustaz. Ketika setelah kita terapi, tangan itu kan sudah kaku gitu, tidak bisa lurus sama sekali. Ketika kita terapi udah beberapa kali itu alhamdulillah tangan itu sudah melemah, sudah bisa ngangkat. Tapi yang saya herannya itu Ustadz, nanti beberapa minggu lagi dia kembali lagi kaku gitu. Nah, ya kalau menanganin kasus seperti ini nih, kita fokusnya di mana Ustadz gitu. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, kemarin kita tuh mendapati klien yang datang itu kondisinya gini Ustadz, sudah benar-benar tidak mampu berbicara, tidak mampu bergerak, ditanya pun tidak bisa menjawab, benar-benar lemas, keringat dingin gitu. Setelah itu saya kasih ini ya, dibantu dengan infrared, kita totok di bagian jantung sama ginjal sama paru-paru.
Terus alhamdulillah gitu kan kita totok, terus di situ kita kuatkan di situ 20 menit itu beliau bisa sadar kembali, terus bisa berbicara dan alhamdulillah tidak terjadi stroke. Apakah penanganan yang kedua ini sudah tepat menurut Ustadz gitu? Mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab yang kedua ya. Kalau tadi yang afasia, dia kondisi itu kan sebenarnya sama seperti kasusnya yang adanya Mbak Desi ya. Nah, kalau kasus itu ternyata dia jalurnya meridian tuh di jalur serangannya dia meridian itu kan dia di permukaan. Ada stasisnya kita buka cepat semuanya. Jalur sini kita buka juga cepat, kendor-kendorkan semuanya, kekakuan semuanya. Termasuk juga di sini kekakuan semuanya. Ketika semua sudah kendor semuanya, oksigen dan darah kemudian lancar ke atas, maka dia akan pulih. Gitu. Tapi berbeda dengan kasus stroke yang tidak hanya di jalur jinglonya meridian, tetapi kasusnya sudah ke organ gedang dan organ padat dan organ rongga. Kalau sudah menyerang ke situ, maka dia akan panjang. Ketika kita terapi tadi saya katakan kita terapi, kita bongkar semuanya, kita lemaskan, kendorkan semuanya. Kenapa dia progresnya? Bisa jadi dia sudah terserang di organ tadi, misalnya kayak tadi, misalnya sudah menyerang ke beberapa organ bermasalah, sudah terkuras jin-jinnya cairannya. Nah, kenapa jin? Nah, ini kemudian progresnya akan lebih lama. Nah, ini akan menjawab juga yang pertanyaan pertama. Nah, ketika tadi ini namanya udah diterapi, udah dikendorin, dia sudah bisa, kekakuannya sudah kendor. Kenapa dia masih kemudian progresnya kambuh lagi, tidak lagi? Nah, yang kita lakukan apa coba? Cek makan minumnya. Nah, biasanya, mohon maaf, kasus-kasus ini penimbunan lembabnya yang tidak selesai. Kalau lembabnya masih tidak selesai, dia akan kekakuan lagi. Contoh nanti gini, kita harus benar-benar, baik itu cek pantangannya dipantang. Contoh, misalnya apa saja pemicu lembab, misalnya dari terigu, misalnya makan makanan yang terbuat dari terigu, itu pantangkan dulu. Kalau itu masih dikonsumsi ya, atau dia makan makanan yang lembabnya masih kuat, kalau dia kondisinya udah dingin, misalnya contoh ini dingin, kondisinya dingin, lembabnya dingin, kondisinya lemah. Nah, kita terapi, kemudian dia masih banyak mengambil buah-buah yang banyak air, roti-roti yang terbuat dari terigu. Nah, tentunya pola makan seperti itu pasti akan mengganggu proses kesembuhannya. Jadi ini akan kekakuan lagi. Jadi kekakuan seperti itu. Nah, oleh karena itu, makanan dan minuman dan nutrisinya kita akan lihat kondisinya orang ini apa. Tipenya panas atau dingin. Kalau tipenya panas, maka makanannya kebalikannya, berpasangannya. Nah, sama juga nanti ketika kasusnya sudah di gedang dan full organ padat, kita butuh herbal. Kita butuh herbal yang bersesuaian, misalnya herbal untuk menjernih. Untuk apa nih? Untuk herbal yang untuk memperbaiki masalah tentang kasusnya adalah terkurasnya cairan atau JIE. Herbal yang berhubungan dengan hati memborok yang kemudian dia menyebabkan terjadinya permasalahan stagnasi di mana-mana. Nah, itu juga kita butuh herbal yang untuk melancarkan. Artinya herbal, apa nih herbal, aktivitas herbal yang sifatnya untuk membantu melancarkan ini. Nah, nanti artinya ketika terjadi seperti itu, berarti bukan masalahnya kenapa sih ini pasien udah terapi, kenapa kembali lagi seperti itu. Maka saya ulangi lagi, pijatan kali ya, totokan kali ya, atau akupunktur, akupressure itu, kalau kita lihat pola makan dan minumnya juga dia tidak akan, progresnya juga akan tidak begitu kelihatan nantinya. Dia sudah kelihatan sudah bisa berjalan atau mengangkat tangannya. Ketika pola makannya tidak kita lihat, tidak kita hindari, tidak kita pantau, dan tidak hal-hal yang mana yang boleh dan tidak, dia akan kayak kekakuan lagi. Nah, kenapa dia berat? Ini karena unsur lembabnya yang masih ada. Itu. Nah, udah bisa dipahami nanti gitu. Nanti apa herbalnya? Nah, nanti kita bahas lagi, lanjutin lagi nanti. Ini pada malam hari ini memang kami ingin fokus bagaimana kita menangani afasia. Afasia ini bisa terjadi. Kasihan kasus orang-orang yang stroke yang tidak bisa berbicara. Nah, makanya perhatiin benar kita pilih diagnosanya. Oh, ini ternyata diagnosanya dia masuk dalam konteks dalam di jalurnya adalah jalur di jinglo, udah selesaikan dulu. Kalau jinglo nanti dia sudah kendor semuanya, terbuka jalurnya, aliran oksigen dan darahnya membuka, insya Allah sininya akan lancar, sininya enteng ringan. Nah, kemudian ketika di sini juga, maka dia akan buang air besarnya, kemudian juga buang air kecilnya akan lancar. Nah,
rasa panas di tubuhnya itu akan turun semuanya ketika seiring dengan buang air besar dan buang air kecil. Nah, biasanya kasus-kasus yang jumlah seperti itu. Tadinya kaku kakinya semutan kuat, setelah kita buka dan dia buang air kecil, dia main besar, di sini juga mau berlancar. Nah, insya Allah dia lebih cepat. Makanya berbeda dengan kasus kalau dia menyerang ke organ. Nah, itu bisa rasanya lama. Maka saya katakan butuh sabar, butuh cari celahnya, cari pintu awal dia sakit. Saya ulang lagi, cari pintunya. Apakah ada nanti? Kadang-kadang kita hanya fokus di segi terapi kita, totok, akupunktur, hijaman lah ya. Tapi kita cek, sekarang di 7 pintu emosi dia, dia marah, sedih, kecewa, takut, cemas, kemudian gembira, tadi dia belum. Nah, cek itu. Di mana yang masih tersimpan, selesaikan. Nah, stroke kita nanti ada hubungannya dengan depresi dan stres. Nah, kalau jalur itu sudah bisa kita selesaikan, dan kali itu kalau ada temanya dia masih menyimpan marah, kesal, dongkol, dan dia bisa mengikhlaskan, dia ridho dan bisa memaafkan, dan itu jauh lebih meringankan lagi sumbatan-sumbatan atau stuck ini akan mulai dimudah. Nah, kemudian lagi sehingga dia herbal atau makanan yang makannya akan lebih berfungsi, bekerja. Nah, ini saja nanti insya Allah. Intinya nanti fokusnya juga tidak hanya totokan ya, tidak hanya totokan hijama atau punten. Tancap awal penyebabnya terkait dengan 7 pintu emosi. Oke, itu saja Umi ya. Iya Ustadz, terima kasih. Oke, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Silahkan open mic. Kita batasi sampai jam berapa ya? Siap. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan open mic. Kalau tidak ada, kita tutup. Insya Allah, luar biasa. Jam 9.31. Gimana Bapak Ibu? Sudah? Tidak ada yang bertanya? Kalau sudah ya, salah. Ustaz, bisa dikurangi yang untuk perut tadi Ustaz, yang di pusat tadi Ustaz. Oke, baik. Kurang jelas. Bisa ya, baik. Baik. Ya, baik. Oke. Oke. Dia tanya kita nih. Aku akan Ya, baik. Izin, nanti dari sini Bapak sekalian ya. Oke. Kita ambil dari sini. Ini kita nanti dulu. Ini bisa gini lagi. Oke. Ini nanti zonanya gini. Oke. Ini pelan aja. Ke atas. Naik ke atas. Oke. Nah, sini ke atas. Ini untuk kasus orang-orang yang lembabnya terlalu kuat. Biasanya dahaknya terlalu banyak. Ini dahaknya yang banyak gitu. Nah, ini biasanya juga kita bantu. Nah, di sini kemudian kita dorong ke bawah pelan-pelan. Ini nggak boleh kita tekan terlalu kuat sampai kalian itu sakitan, nggak boleh. Ini pelan-pelan aja. Nah, kemudian ini kita bantu pakai minyak yang agak hangat ya. Biar lebih terasa. Oke. Sampai di sini di bawah pusatnya kita dorong ke bawah. Oke. Dan ini ulang lagi di sini. Kemudian ini searah dengan usus besar kita ya. Searah dan usus besar. Oke. Kita ulangi lagi dari sini. Nanti. Oke, kita ulang di sini. Kemudian sini. Ya, sampai di sini turunkan ke bawah. Oke. Nah, ini pun insya Allah dia akan lebih banyak nanti membantu nanti. Nah, nanti gunakan yang lebih hangat ya, minyaknya yang lebih hangat di sini. Hindari minyak-minyak yang berunsur lembab.
Kalau minyak yang unsur lembab, dia akan lebih, jadi minyak yang menghangatkan, minyak yang unsur hangat. Nah itu saja Pak Gun. Oke, Pak Gun. Sudah Pak Gun. Apa Pak Gun? Sudah, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, baik. Selanjutnya. Apakah sudah cukup pada malam hari ini? Gimana? Oke, baik Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih ya kami mohon maaf juga tertunda-tundanya waktu karena hal-hal yang terkait jadwal yang bentrok ya. Kami mohon maaf semuanya. Dan ini kami atas nama PBI Kalimantan Barat ya, Pemda Kalbar juga mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas kerjasama Bapak sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dari hari yang pertama ke lalu itu tentang kasus insomnia, kemudian anemia aplastik dan berdarah disebut. Semoga ini hal-hal seperti ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ini adalah bagaimana apa yang bisa kita lakukan buat umat dan buat saudara kita. Bapak sekalian, kami atas nama Ketua PBI Kalbar dan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak hal dalam beberapa hari ini atau dalam perjalanan ini jadwal yang tertunda dan kami mohon maaf. Ini saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Zoom kita pada malam hari ini ya studi kasus tentang penyakit stroke, fokus kepada aplesia. Alhamdulillah selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan kami sebagai panitia. Silahkan sampaikan kritik dan sarannya kepada kami. Insya Allah akan kami tampung untuk perbaikan kami ke depannya dalam mengadakan Zoom ke depan insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain waktu untuk melanjutkan kasus-kasus lainnya insya Allah bersama guru kita Ustaz Senang Sutioso. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita Allah berkahi, Allah rahmati, dan bermanfaat untuk dunia akhirat kita kelak. Insya Allah. Kami segenap pengurus PBI Pemda Kalbar mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semuanya, atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz semua.